Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, saya akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, sebelumnya itu kita telah belajar mengenai analisis korelasi ya. Kalian pasti sudah belajar mengenai analisis korelasi. Di mana analisis korelasi itu merupakan metode statistik yang hanya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Namun, untuk analisis regresi itu ingin mengetahui bagaimana bentuk. Jadi, bagaimana bentuk hubungan atau bagaimana pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, adapun tujuan perkuliahan yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan persamaan regresi linear sederhana, kemudian mampu menginterpretasikan persamaan regresi linear sederhana, dan yang ketiga mampu menghitung dan menginterpretasikan koefisien determinasi. Berdasarkan tujuan perkuliahan, jadi outline pembahasan kali ini yang pertama adalah regresi linear sederhana, kemudian uji hipotesis untuk koefisien, dan koefisien determinasi. Nah, sebelumnya itu kita akan membahas dulu mengenai analisis regresi linear. Jadi, analisis regresi linear merupakan metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah bebas yang biasa disimbolkan X terhadap satu peubah terikat. Jadi, untuk regresi linear itu hanya mempunyai satu peubah Y. Nah, dan untuk peubah bebasnya bisa satu atau lebih. Apa itu peubah bebas? Apa itu peubah terikat? Jadi peubah bebas itu adalah yang mempengaruhi. Jadi bedakannya peubah bebas itu yang mempengaruhi peubah Y. Peubah Y itu dipengaruhi ya. Nah, bagaimana membedakan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda? Itu kita dapat lihat ya. Jika peubah penjelasnya satu atau peubah bebasnya satu, nah itu dinamakan simple linear regression atau regresi linear sederhana. Namun jika peubah bebasnya itu lebih dari satu, dinamakan multiple linear regression atau regresi linear berganda. Nah, untuk video ini atau untuk materi ini kita akan fokus membahas tentang simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, adapun tipe-tipe hubungan, ada dua ya, tipe hubungan linear dan curve linear. Nah, untuk linear itu, jika sebaran datanya seperti ini, berarti linear positif. Kenapa dinamakan linear positif? Karena semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y. Ya. Dan dapat digaris seperti ini. Digaris lurus. Kemudian, linear negatif itu dapat dilihat jika semakin besar nilai X, nilai Y semakin kecil. Ya. Jadi berbanding terbalik. Oleh karenanya dinamakan hubungan linear negatif. Nah, untuk curve linear di sini jika sebaran datanya seperti ini dan tidak dapat ditarik garis lurus, ini dinamakan curve linear atau hubungannya kuadratik. Kemudian seperti ini juga agak melengkung kayak gini, ini eksponensial namanya. Nah, kita hanya fokus ke hubungan linear saja. Nah, kita akan masuk ke dalam regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu merupakan metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan atau pengaruh antara satu peubah bebas terhadap satu peubah terikat. Jadi hanya ada satu peubah X-nya dan peubah Y-nya satu. Ya. Dan harus bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Nah, model regresi linear sederhana dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah epsilon I, di mana B0 ini adalah intercept dan B1 ini adalah koefisien. Nah, X ini adalah variabel bebas.
Ya, X variabel bebas dan Y-nya variabel terikat. Kenapa ini terikat? Karena ini dipengaruhi, sedangkan X ini mempengaruhi. Epsilon ini adalah errornya. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar seperti ini. Jadi beta nolnya itu di mana? Beta nol itu nilai Y ketika X-nya 0. Ya. B1-nya itu adalah perubahan nilai Y untuk setiap perubahan X sebesar 1 satuan unit. Nah, ini garis prediksi, jadi ini adalah garis linearnya. Persamaan linear. Itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, epsilon itu adalah observasi, ini kan misalkan ini observasi ya. Observasi dikurang dengan nilai duga, ini nilai prediksi ya, itu epsilon. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan ada contoh soal. Kemudian kita akan bagaimana mencari beta 0 dan beta 1. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, jadi pendugaan parameter pada model regresi didapatkan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error. Jadi semakin kecil nilai errornya, maka model yang kita peroleh itu semakin bagus. Oleh karenanya, kita menggunakan metode kuadrat terkecil. SSE rumusnya seperti ini. Nah, ketika diselesaikan ya rumusnya akan seperti ini. Dari rumus ini kita dapat mengetahui nilai B0 dan B1-nya. Nah, di mana B0 ini ya penduga bagi beta 0 dan B1 penduga bagi beta 1. Dapat dilihat B1 berarti dari sini ya rumusnya seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengetahui penurunan rumus ini karena kita itu hanya dari jurusan ekonomi ya. Jadi cukup saja mengetahui penggunaan B0 dan B1-nya seperti ini. Kemudian bagaimana pengujian terhadap model regresi? Jadi ketika kita sudah mengetahui ada pengaruh, nah kita akan menguji apakah benar ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, atau peubah X terhadap peubah Y. Jadi uji parsial atau biasa disebut uji T. Nah, kenapa uji T? Karena di sini hanya ada satu peubah X. Jika lebih dari satu peubah X, ya kita menggunakan uji F, ya. Nah, uji T itu rumusnya seperti ini. B1 kurang beta 1 sama dengan dibagi SB1. SB1 itu adalah galat baku bagi B1 atau standar error B1. Nah, SB1 ini rumusnya adalah ini ya. Akar dari S pangkat 2. S pangkat 2 itu adalah ini. Jadi yang ini dimasukkan ke dalam sini. Kemudian dibagi dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh soal mengenai perhitungan T hitung. Kemudian uji hipotesis. Jadi di sini saya memberikan 3 uji hipotesis yang sering digunakan ya, yang ini. Nah, kita kan sebelumnya sudah belajar ya mengenai uji hipotesis. Jadi pasti ini sudah diketahui juga. Uji hipotesis 1, H0-nya B1 sama dengan 0, H1 B1 tidak sama dengan 0. Ini ketika kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara peubah X terhadap peubah Y. Jadi hipotesisnya akan seperti ini. Nah, kemudian hipotesis 2-nya seperti ini dan hipotesis 3-nya seperti ini. Nah, di mana kita ketahui ya bahwa jika hipotesisnya seperti ini, berarti ini adalah uji dua arah. Ya, dua arah. Karena di sini sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian yang ini ya uji satu arah ya, karena arah kanan saja dan ini arah kiri. Kemudian bagaimana menilai kesesuaian model?
Jadi untuk menilai kesesuaian model kita menggunakan R kuadrat yang biasa disebut koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi itu merupakan presentasi keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X, atau seberapa besar X itu dapat menjelaskan Y. Ya. Nah, atau seberapa bagus sih model kita digunakan untuk memprediksi. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya adalah ini. Ya. Kemudian kita masuk contoh soal. Nah, contoh soal ini saya akan membahas pada video berikutnya karena video ini durasinya cukup panjang, jadi saya akan bahas pada video berikutnya. Baik, untuk materi itu tadi pengantar materi regresi linear sederhana. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.